Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Normailahi, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pasuruan. Di sini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi pada kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dimana mereka menyampaikan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tinggi. Pendidikan juga menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh dan berkembang secara utuh agar mereka memuliakan dirinya dan orang lain serta hidup menjadi seorang yang mandiri. Untuk itu, pada refleksi kali ini, saya percaya terhadap murid dalam pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu yang pertama, saya merasa jika nilai anak-anak sudah mencapai KKM, maka pembelajaran di kelas dinyatakan sudah berhasil. Saya juga merasa kurang peduli terhadap siswa bahwa siswa tersebut sudah memahami atau tidak dalam materi yang saya ajarkan ketika itu. Saya hanya berfokus pada meminta siswa untuk menghafal materi, dan saya merasa gagal jika siswa saya tidak tuntas pada materi pembelajaran yang saya ajarkan. Sehingga murid-murid di sini hanya sebagai objek pembelajaran. Dan saya juga kerap kali menggunakan teacher learning center, di mana guru sebagai segala sumber dari pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul dan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul ini, saya merasa bahwa yang saya lakukan selama ini itu kurang tepat, sehingga seharusnya proses pembelajaran yang saya lakukan harusnya secara menyeluruh dengan mementingkan segala aspek, bukan hanya aspek kognitif atau aspek pengetahuan saja, tapi juga harus mementingkan aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya, di mana murid sebagai subjek pembelajaran, sehingga murid memiliki kebebasan untuk berekspresi dalam mengemukakan pendapat, serta mereka juga dapat berkreasi sesuai dengan metode, model, maupun media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. Di sini, peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran, sehingga membantu memberikan segala cara untuk siswa agar dia mampu mengikuti pembelajaran sesuai dengan kemampuannya, sehingga guru perlu memiliki jiwa yang ikhlas, sifat sabar dan tulus dalam memberikan ilmunya. Guru juga perlu mempelajari karakteristik murid karena mereka dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya, sehingga guru memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat anak, kodrat zaman, maupun kodrat alam. Hal yang perlu saya terapkan segera setelah saya mencerminkan pemikiran KHD, yang pertama adalah saya merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan, sehingga pembelajaran di kelas berasa memberikan kemerdekaan terhadap anak dalam pembelajaran yang tidak lagi menuntut, sehingga guru memberikan tuntunan atau arahan yang baik. Yang keempat adalah menerapkan metode pembelajaran student center dengan konsep memerdekakan anak. Selanjutnya yaitu menerapkan pembelajaran yang abad 21 yang berkonsep pada berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Serta yang terakhir adalah guru perlu mengenali karakteristik dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik antar murid, sehingga terbangunlah relasi yang baik terhadap murid dan guru. Cukup sekian video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Desi Normailahi, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pasuruan. Salam penggerak.